firman Tuhan yang akan kita sama-sama pelajari dan kita ingat, yaitu di Efesus pasal 5 ayat 25. Efesus 5 ayat 25 mulai. Paling tidak kita memperhatikan 4 ayat. 25, 26, 27, 28. Efesus pasal 5 ayat 25 mulai. Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah rasul yang pinternya luar biasa. Ya, penuh hikmat Tuhan. Tokoh agama yang dihormati luar biasa. Dan di ayat 25 ini, di dalam perikop tentang suami istri, masalah suami istri, masalah keluarga itu penting. Ya, keluarga kuat, pekerjaan pelayanan, sebuah kota juga ikut kuat. Lalu dampaknya sebuah negara juga kuat. Sebuah kerajaan kuat, itu dimulai dari keluarga, rumah tangga, suami istri, atau pribadi demi pribadi. Ya, penting ini, sama-sama katakan penting. Pak, saya belum menikah, saya masih jomblo, saya masih muda. Ya, ini persiapan, bekal untuk ke depan. Pak, saya orang tua tunggal, saya sudah sendiri. Ya, enggak apa-apa untuk memberi nasihat kepada anak-anak cucu kita, tetangga, orang lain, ya. Kita nikmati saja firman Tuhan pagi ini. Efesus 5 ayat 25. Hai suami. Saya mulai dari ayat ini karena penting ini. Kepala ini penting. Suami ini penting. Pemimpin ini penting. Ya, pengatur rumah tangga, penentu, pengambil keputusan dalam rumah tangga ini penting. Ya. Saya ingin kepriaan para pria, kepriaan para ayah, para bapak, kepriaan para suami ini muncul. Kesejatian seorang pria ini muncul dalam kehidupan keluarga-keluarga, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan gereja. Penting. Hai suami, kasihilah istrimu. Kasihilah. Sama-sama katakan kasihilah. Perintah. Kasih itu perintah. Cinta itu perintah. Sama-sama katakan perintah. Bukan perasaan. Perasaan itu bahaya. Bisa berubah-berubah. Naik turun. Tergantung situasi kondisi. Tergantung teman-teman pergaulan kita. Mungkin ada yang lebih ganteng, mungkin ada yang lebih cantik, mungkin ada yang lebih kaya, mungkin ada yang lebih sempurna, mungkin ada yang lebih menyenangkan hati. Mungkin ada yang lebih lemah lembut, mungkin ada yang lebih lemah gemulai. Bisa berubah. Perasaan bisa berubah. Tidak. Cinta itu perintah. Kasihilah istrimu. Sama-sama katakan kasih itu perintah. Sama-sama katakan cinta itu perintah. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kalau setiap pribadi belum mengalami kasih Kristus dalam hidupnya, sebaiknya jangan menikah. Karena nggak ada patokan yang jelas, nggak ada patokan yang benar, nggak ada patokan yang sejati, nggak ada pola yang benar, nggak ada teladan, nggak ada contoh yang benar. Yang seringkali cinta hanya dikuasai oleh hawa nafsu saja. Ya. Cinta karena cantik, cinta karena bodinya bagus seperti gitar Spanyol. Cinta karena pinter, cinta karena pinter nyanyi, cinta karena pinter main musik. Kalau sudah semua itu tidak ada, tidak cinta lagi.
Tidak. Cinta seorang suami dan istri itu seperti kasih Kristus kepada jemaat, seperti kasih Kristus kepada gereja. Kasih yang menyerahkan dirinya. Kasih cinta yang mencintai sampai terluka, mencintai sampai sakit, mencintai terus sampai berdarah-darah. Itu seharusnya cinta kepada istri, suami kepada istri. Seperti cinta Kristus kepada jemaat, kepada gerejanya. Yang mengerti katakan amin. Katakan sama-sama kasih yang berkorban. Katakan sama-sama mencintai sampai sakit. Katakan sama-sama mengasihi sampai terluka. Katakan sama-sama mengasihi sampai berdarah-darah. Itu cinta yang sejati, kasih yang sejati. Bukan menafsui, bukan egoistis untuk kepentingan diri sendiri, bukan mencintai karena kamu cantik, mencintai karena kamu kaya, mencintai karena kamu pinter, mencintai karena kamu pintar ini, pintar itu, bisa ini, bisa itu, pintar masak. Wah. Ayat 26. Ini di sini saya bawa catur. Pak Yunus, selesai ibadah kita main catur yuk. Boleh enggak main catur? Saya pernah dengar, saya masih kecil, om saya ada yang pernah berkata, jangan main catur, jangan main kartu, remi, tak bakar. Mungkin kalau judi enggak boleh. Mungkin kalau ketagihan, lupa kerja, lupa ibadah, lupa sembahyang, lupa baca Alkitab, main terus, nah jangan. Kecanduan, jangan ya. Tapi kalau main hanya olahraga otak, hanya berteman, bermain untuk refreshing, enggak apa-apa. Bermain catur. Oh, kita mikir sampai ngiler. Kita mikir sampai rontok rambutnya. Kita mikir sampai putih rambutnya, mikir kayak mikir kerajaan ya. Untuk bermain kita berpikir betul, atur strategi. Sebelum aku melangkah ini, kalau aku melangkah ini, dia akan melakukan apa? Kalau aku melangkah ke sini, nanti aku harus bagaimana? Setelah itu harus bagaimana? Dia akan menyerang aku bagaimana? Dipikir dari berbagai sudut, betul-betul berpikir. Berpikir. Untuk bermain kita berpikir. Masa untuk berumah tangga, untuk menikah seumur hidup, kita tidak berpikir sungguh-sungguh. Untuk bermain kita berpikir sungguh-sungguh. Untuk menikah yang serius untuk seumur hidup, masa kita bermain-main? Kok kebalik ya? Nah, pagi ini kita bersyukur, kita kembali kesempatan untuk belajar, kembali diingatkan tentang suami istri, tentang pria wanita, tentang keluarga, tentang rumah tangga, bagaimana yang seharusnya, yang dikehendaki, yang diinginkan, yang disukai oleh Tuhan melalui tulisan Rasul Paulus yang diberi pencerahan, diberi hikmat oleh Roh Kudus. Ayat 26. Untuk menguduskannya, ini punya tujuan, punya usaha, tindakan-tindakan, perilaku-perilaku, sikap, punya tujuan. Ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Kita harus merawat, kita harus menyiram, kita harus memberi pupuk, seperti kita memelihara tanaman-tanaman kesayangan kita, seperti kita memelihara binatang-binatang kesayangan kita. Rumah tangga, keluarga, istri harus diupayakan, diusahakan, dirawat, diperbaiki, diservis seperti kendaraan-kendaraan kita. Itu harus perintah. Kasihilah. Jadi enggak pasif. Kita harus proaktif terus setiap hari. Jangan cuma persiapan dipikirkan luar biasa, diatur luar biasa hanya untuk pesta pernikahan 2,5 jam hari.
dipersiapkan, diatur luar biasa sebulan, setahun sebelumnya untuk menjalani pernikahan yang seumur hidup ini. Masa enggak terus dipikirkan, enggak terus diusahakan? Jangan. Harus kita usahakan, harus kita upayakan sungguh-sungguh. Yang setuju katakan amin. Amin, amin. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya. Harus terus nurut Roh Kudus, harus terus sering baca Alkitab. Ini firman Tuhan yang tertulis. Kalau kita nggak sering baca dan dengar firman Tuhan, bagaimana Roh Kudus bisa mengingatkan kita apa yang diingatkan? Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Diupayakan, diusahakan, dipikirkan, berusaha sungguh-sungguh berusaha bagaimana supaya tidak cacat, supaya tidak kerut, supaya kudus, supaya tidak bercela. Begitu. Bukan ketika setelah menikah menemukan yang cacat, menemukan yang kerut, menemukan yang kurang bersih, yang tidak kudus, yang najis, lalu pisah, cerai, salah pilih aku. Bukan. Tugas kita memperbaiki, tugas kita melengkapi, tugas kita menyempurnakan. Itu suami istri yang sejati, yang benar. Pak, Bu, ini serius. Sehingga saya 2 hari lalu saya mendengar di TV bahwa tingkat perceraian di Indonesia itu nomor 3 di dunia. Setiap siang berita di televisi selalu ada pertengkaran, bahkan pembunuhan dalam rumah tangga. Itu di Indonesia, Pak. Bukan di luar negeri, Bu. Cinta sama benci kok tipis ya. Mengasihi sama membunuh itu kok beda tipis. Kok cepat berubah. Tidak pandang bulu, Pak, Bu. Jemaat atau pendeta. Orang miskin atau orang kaya. Raja atau rakyat jelata. Rohaniwan atau orang awam. Tidak pandang bulu ini. Masalah rumah tangga, masalah keluarga. Makanya harus belajar. Harus melakukan. Ini perintah. Berani melanggar perintah, ada hukuman. Perintah penting. Pagi-pagi sudah marah-marah nih Pak Modi ini. Kenapa Pak Modi? Tadi atau kemarin habis bertengkar ya sama istri ya? Iya nih kayaknya Pak Modi habis bertengkar ini. Nih Pak Modi khotbahnya kan marah-marah. Tadi Bu Gembala, istrinya Pak Modi itu nyanyi, nangis-nangis. Ini pasti habis bertengkar. Enggak ya, kita enggak bertengkar ya. Justru mesra-mesraan ya. Tadi di mobil saya pegang tangannya, selamat melayani ya. Oh ya, suamiku juga ya, Tuhan beri hikmat ya. Ya. Terima kasih. Tapi minggu depan kamu yang khotbah ya. Amin. Bu Gembala enggak mau khotbah, belum mau khotbah. Biar Pak Gembala dulu yang khotbah, supaya Pak Gembala sering latihan, saya makin tambah pinter. Jangan, ada waktunya Bu Gembala juga khotbah ya. Jemaat berpikir, oh Pak Modi mau khotbah terus, istrinya nggak dikasih tugas, enggak ya. Justru Bu Gembala sendiri yang enggak mau, katanya mungkin masih persiapan ya, masih mengumpulkan tenaga dalam ya. Ayat 28 terakhir. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Katakan tubuhnya sendiri. Kalau enggak bisa mengasihi dirinya sendiri,
kalau tidak bisa menerima diri sendiri apa adanya, jangan menikah, anak-anak muda. Bagaimana mau mengasihi orang lain? Mengasihi diri sendiri aja nggak bisa kok. Pak Pendeta, ini ada yang ngomong nih, anak-anak kita. Momen dalam hidup saya yang paling saya benci, yang paling saya tidak suka apa? Apa, Bu? Kira-kira apa? Nanti kalau selesai ibadah, kalau bisa jawab, kita makan bersama di luar. Momen yang paling saya benci, bercermin. Paling saya benci, nggak suka saya, ketika bercermin. Ketika bercermin selalu saya berkata, kok ada makhluk hidup yang seperti ini? Gak seneng aku, benci aku. Kok ada ya makhluk hidup seperti ini? Jeleknya, amit-amit. Benci aku. Loh, benci sama diri sendiri. Kenapa perlu ada bimbingan pranikah anak-anak muda kita? Supaya tahu semua yang buruk, sampah-sampah dalam diri kita supaya dibersihkan, diperbaiki, yang rusak, yang nggak benar, yang murmur, yang kendor disertin gitu loh. Kan ada tujuan menikah supaya aku dilayani, aku menikah supaya dicintai, supaya dilengkapi, supaya diperhatikan, supaya waduh kalau itu nggak tercapai bertengkar, cerai, cari yang lain. Loh, jangan. Menikah itu untuk saling mencintai, saling melayani, saling melengkapi, gitu. Saling. Katakan sama-sama saling. Seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sekarang kita akan memperingati perjamuan kudus, Bapak Ibu. Suami istri, papa mama, ingat baik-baik, ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita mengingat pengorbanan Yesus Kristus bagi kita, jemaatnya, gerejanya. Yesus Kristus mengasihi kita sampai dia terluka, sampai dia sakit, sampai dia mati di atas kayu salib, sampai dia berdarah-darah. Dia terus mengasihi kita. Suami istri, suami kasihi istrimu sampai seperti Yesus Kristus mengasihi jemaatnya. Anak-anak itu bisa tenang, anak-anak itu bisa stabil karakternya ketika tahu pasti papa mamanya itu saling mencintai. Gampang kalau mau membuat anak-anak kita rusak, mau membuat anak cucu kita rusak, gampang kok. Suami istri tukaran terus, ribut terus, nggak usah saling mencintai. Oh, amburadul ini anak cucu kita. Seringlah berkata, I love you, aku mengasihimu. Gitu ya. Penting ya, ucapan itu penting. Peluk. Gitu. Pak Pendeta itu umur berapa sih? Saya ini sudah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, jangan menasihati saya. Menikah itu sudah puluhan tahun, sudah tua, kakek nenek mak engkong. Sudah, gak usah romantis, mesra-mesraan, I love you, peluk-pelukan. Itu kan anak-anak muda. Itu kan baru pengantin baru. Kalau sudah tua, sudah kita kayak teman, kayak sahabat. Loh, enggak. Suami istri seumur hidup. Masa menikah dengan teman, masa menikah dengan sahabat? Sudah, kalau sudah tua itu seperti kakak dan adik. Loh, masa menikah dengan adik, masa menikah dengan kakak? Jangan, enggak, kurang benar itu. Kurang betul. Tetap suami istri, sampai umur berapapun tetap suami istri. Sering sentuh, sering pegang tangan, gandeng tangan. Jangan cuma pacaran. Pacaranlah setelah menikah, bukan cuma sebelum menikah, tapi setelah menikah terus pacaran, ada waktunya berdua. Jangan terus kerja, jangan terus pelayanan, jangan. Pekerjaan, uang bukan nomor satu kok. Mungkin pekerjaan bisa hilang,
Tidak ada. Bisa cari yang lain kok. Tapi kalau keluarga, istri, cuma satu. Ya, bapak-bapak, suami-suami kalau jalan-jalan ke mall, sering gandeng tangannya, ya, supaya tidak belanja kemana-mana, gandeng, pegang terus. Lakukan hal-hal kecil yang bermakna, yang berarti. Ini langkah-langkah praktis ya, untuk dilakukan dalam rumah tangga, dalam keluarga. Sebagai bukti berupaya, sebagai bukti berusaha, sebagai bukti terus berusaha memperbaiki, merawat, menyiram, memupuk. Itu ya tindakan-tindakan praktis yang bisa kita lakukan. Ya, turut membantu bersih-bersih, turut membantu cuci piring, turut membantu jaga anak. Kalau keluar kota, keluar pulau, keluar negeri, seringlah WA, video call, SMS gitu ya. SMS-an gitu loh, SMS-an. Beri pujian yang tulus, ya. Kadang-kadang istri itu berjam-jam bercermin gitu ya. Lama, jalan tol sudah selesai, Mojokerto Surabaya, istri belum selesai ini bercermin, berdandan. Karena nunggu pujian dari suami. Cepat pujian, nah, supaya istri langsung meninggalkan cermin gitu loh. Yang bagus kamu, cantik kamu. Tapi lebih cantik kamu enggak usah pakai make up, lebih cantik, lebih alami. Nah, supaya suami enggak beli-beli make up lagi ya. Bagus bajunya, cocok bagusnya. Nah, dipuji gitu ya. Supaya menunjukkan bahwa suami memperhatikan istri gitu. Baju baru rek. Baru apa sudah 10 kali tak pakai. Berarti gak kurang perhatian. Kalau sudah dimasakkan, ya terima kasih. Masakanmu enak ya. Apa nih beli kok aku. Maksudnya ya beri pujian, perhatian yang jujur, yang tulus gitu loh ya, nggak mengada-ada ya. Ya sekali lagi supaya nggak saling sering salah paham ini ya. Sebelum berbicara itu berpikir dulu. Kalau aku berbicara ini nanti istriku akan berpikir apa ya? Tersinggung nggak ya? Gitu ya. Nadaku seberapa ya? Diatur gitu ya. Ada amin? Kok marah? Nah itu penting kan ada kan? Ada amin saudara? Nah kan lain ya. Amin, nek amin awas kawan. Kan enggak enak ya. Berapa hari lalu itu istri saya ngomong gini. Saya ngomong gini. Yang aku mau ketemu Mama Eping ya. Kangen sama Mama. Panti asuhan. Ini guyon-guyon ya. Istri saya bilang, sakarepmu. Loh, cok gitu ta. Masa harus cinta, harus sama mertua terus. Ya kadang-kadang harus sama mama kandung kangen. Istri saya sama anak saya pasti tahu. Alah, paling bukan ketemu sama Mak Ping, paling bersih-bersih, berkebun paling. Alasan aja ketemu Mak Ping. Sakarepmu. Nah, yang cok gitu ta. Dulu waktu pacaran, kalau aku mau apa, kemana, ya wes kalau koko mau gitu seneng gitu, ya wes terserah koko wes. Kan enak ya. Kalau sudah menikah, sakarepmu. Gak enak ya. Di telinga kurang enak. Saya enggak ngerasain istri saya loh ya. Saya ingin membangkitkan semangat istri saya supaya mau berkhotbah. Nanti gantian dia mau nyindir saya gitu. Berpikir dulu sebelum berbicara, berpikir dulu sebelum mengambil keputusan. Jangan mengambil keputusan ketika marah-marah, emosional, jangan. Bernapas dulu. 1, hitung sampai 10. 2, 3, sampai lali mau marah apa tadi ya gitu. Sekali lagi ya, bermain catur, kita mikir dulu. Masa mau bicara sama pasangan kita, sama keluarga kita, sama istri anak-anak, enggak berpikir dulu, asal jeplak, asal mangap, asal bicara, asbun, asal bunyi. Berpikir dulu. Atur kata-kata, pilih kata-kata.
menyakitkan atau enggak, membangun atau tidak, kata-kata pilih. Berbicaralah seperti kamu menyampaikan firman Tuhan. Amin, firman Tuhan ya. Saya undang para pelayan perjamuan kudus. Jemaat yang kasih Tuhan, pernikahan itu seumur hidup sampai maut memisahkan. Bukan seperti potong rambut nggak cocok pindah salon lain. Bukan seperti pakai baju nggak cocok ganti baju lain. Tidak. Menikah itu seumur hidup. Pernikahan kita itu memuliakan Tuhan. Pernikahan itu membuat orang-orang lain bisa percaya Tuhan Yesus melalui hubungan suami istri yang benar. Wow, ini jujur loh ya. Saya sebagai pendeta jujur. Sebagian ada berapa ratus, ada berapa ribu pemimpin gereja membuat survei ya. Lebih banyak mana orang bertobat tuh? Gara-gara apa? Ternyata bukan khotbah pendeta ya. Tapi karena jemaat-jemaat itu loh, ketika di masyarakat, di rumah tangga itu loh, sikap perbuatannya menunjukkan betul-betul Kristen, betul-betul karakter Kristus. Itu loh yang membuat jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Seperti saya mulai menghidupkan dosa khotbah wis. Ya apa? Ternyata yang lebih banyak membawa jiwa-jiwa itu jemaat. Hidup jemaat. Hidup suami istri yang benar. Muliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan bukan cuma nyanyi-nyanyi, lompat-lompat, tepuk tangan, angkat tangan, bukan. Memuliakan Tuhan itu juga hidup saudara itu loh, saling mencintai, saling mengasihi, saling mengampuni, saling melayani, saling memberkati, saling memperhatikan, saling memuji, bukan saling memaki. Kita merubah kebiasaan masyarakat kita ya, kita ya, bukan orang lain. Kangen meso, nyopo meso, lama ndak ketemu meso, ya. Ketemu sama sahabat lama meso, sembarang meso. Kebun binatang keluar. Jangan ya, kita rubah. Yesus Kristus mencintai jemaatnya sampai dia mati di atas kayu salib. Yuk saya undang jemaat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri. Kita lebih menghargai, menghormati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan makan roti dan anggur, memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan sudah mengasihi kami juga mau mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan sudah mengampuni kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengampuni, mendoakan, memberkati musuh kami Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua, sehingga kami mampu melakukannya. Kami sambut perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk. Minta bantuan Pak Eko bisa membantu para pelayan perjamuan kudus. Nyanyi haleluya 12 kali aja ya, yang mudah. Nada yang sama, enggak apa-apa. Haleluya. 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 Hallelujah.
Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu jemaat, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sama-sama mengangkat tangan di hadirat Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami bisa ada sebagaimana ada karena kasih Tuhan yang besar. Oh haleluya, kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti terus mengalir dalam kehidupan kami. Kiranya menolong kami untuk mengasihi diri kami sendiri dan mengasihi pasangan kami, mengasihi keluarga kami, mengasihi orang lain, mengasihi orang-orang yang menyakitkan hati kami. Kami mau mengasihi. Apapun yang terjadi, kami mau mengasihi, kami mau mencintai, karena Tuhan yang memerintahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami pulang, kembali ke tempat masing-masing dengan terus percaya, terus mengandalkan Tuhan, terus ingat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami berdoa, kami percaya. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya.